selamat datang di acara podcast The Podcast dengan topik hangat keluar dari zona nyaman episode pertama. Ada pepatah bilang, es cendol, es lendang mayang, tak kenal maka tak sayang. Salam kenal, aku dia yang akan membawa kalian ke topik fresh selama beberapa menit ke depan. Di episode pertama podcast kita ini, aku mau ngajak kalian nih ngebahas tentang keluar dari zona nyaman. Teman-teman di sini pernah nggak sih punya keinginan untuk ngelakuin sesuatu hal yang baru? Hal yang sebelumnya belum pernah teman-teman coba, itulah yang dimaksud dengan keluar dari zona nyaman. Di sini kita kedatangan salah seorang narasumber. Kakak ini adalah salah satu mahasiswi STIM Budi Bakti, jurusan 4, jurusan manajemen juga. Nah, beliau ini adalah mahasiswi dari kampus Budi Bakti yang akan menceritakan pengalamannya saat mengikuti sebuah perlombaan podcast radio sebagai upaya untuk keluar dari zona nyamannya. Kira-kira gimana ya ceritanya? Langsung kepoin aja gak sih? Nah, langsung aja nih kita tanyain ke bintang tamu kita, Kak Wida Ningsih. Hai dia. Halo Kak Wida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perlu perkenalan juga kali ya. Boleh. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Wida Ningsih. Saya mahasiswa semester 4 dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti. Oke, nice. Kak, boleh cerita nggak tentang pengalaman lomba kemarin? Lomba apa sih kalau boleh tahu? Oke, baik. Jadi kemarin itu aku mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Parekraf Jaksel dan Benz Radio, yaitu dengan tema Future of Jakarta Selatan. Dan di mana dia ada 2 kategori. Ada radio dan televisi. Radio itu kita ada tiga sub, yaitu announcer, news anchor, terus reporter, dan juga TV ada presenter, terus news anchor, terus reporter, dan entertainment kayak gitu. Oke. Kelihatan menarik banget ya. Nah, Kak Wida ini masuk ke dalam kategori mana nih kalau boleh tahu? Aku masuk ke kategori radio. Aku sebagai announcer di perlombaan yang diadakan oleh Benz Radio dan Parekraf tersebut. Oke, announcer itu sama aja kayak penyiar radio ya Kak? Ya, betul, penyiar. Oke, karena aku pun juga pernah nonton di salah satu YouTube jurnalis saya. Itu ada suaminya Kak Risa, dia itu berprofesi sebagai penyiar radio. Nah, mungkin bisa nih Kak Wida ngikutin jejak dari suaminya Kak Risa tersebut. Wah, boleh banget. Wah, keren banget nih ya. Kira-kira dapat info tersebut dari mana sih Kak? Untuk info tersebut aku dapat dari kampus, dari admin yaitu Bu Melis yang menginfokan ke grup ada perlombaan ini, dan aku mencoba buat penasaran, nanya-nanya, Bu apakah ini online atau offline gitu kan. Terus kata dia offline di Jaksel, dan dia Jaksel juga bilang katanya Bu Rinas, dia rektor kampus juga waktu itu bilang bahwa Wida ikut ini cocok katanya gitu. Jadinya awalnya sih aku ragu buat ikut perlombaan ini. Iya, tapi karena didukung oleh orang terdekat dan kampus, jadi aku lebih kayak gue harus keluar nih dari zona nyaman ini gitu. Oke, itu udah bagus banget sih ya teman-teman. Hal ini bisa dicontoh oleh teman-teman sekalian nih. Nah, kira-kira apa nih motivasi Kak Wida buat keluar dari zona nyaman? Karena kan gini ya Kak ya, banyak orang-orang yang ragu untuk keluar dari zona nyaman. Even aku menemukan beberapa masalah-masalah dari orang-orang yang kurang bisa berbicara di depan umum, seperti public speaking. Nah, di penyiar radio ini aku tuh selalu mendengar kata-kata belajarlah public speaking demi kebaikan kamu, karena public speaking itu adalah ilmu seni memahami situasi dan bukan ilmu berbicara. Nah, kira-kira apa nih motivasi Kak Wida keluar dari zona nyaman tersebut? Motivasi aku yang pertama ingin lebih mengupgrade diri aku. Yang tadinya aku anaknya kurang percaya diri, tapi kan dilihat sama orang-orang kampus itu aku adalah orang yang maju, yang berani maju, yang orang pede, yang strong gitu ya. Tetapi aku berani maju itu hanya di kandang. Jadi buat keluar dari zona nyaman itu emang susah banget ya. Dan jadi aku buat diri aku ngedorong buat diri aku, lu harus bisa, nggak harus di kandang terus gitu kayak gitu. Jadi itu motivasi dari Kak Widanya ya. Sebenarnya kampus STIM Budi Bakti ini merupakan kampus yang dapat menjadi teladan bagi kampus lain, karena kampus ini menyediakan wadah kreativitas bagi mahasiswa yang ingin memperkembangkan dirinya.
Kira-kira butuh waktu berapa lama nih Kak untuk mempersiapkan lomba tersebut? Untuk waktu ya, pertama kan dari informasi itu udah aku persiapkan juga ya. Oke. Sebelum daftar aku udah latihan dulu sebenarnya. Oke, Aku latihan cari dulu. tahu tentang radio tuh seperti apa, tata cara menjadi seorang announcer tuh kayak gimana. Karena ini adalah hal yang baru buat aku. Oke. Jadi kayak ini tantangan yang baru. Aku tuh sebenarnya biasanya kan di Pena Bakti tuh aku menjadi seorang reporter kan. Oke. Tetapi aku ingin men-challenge diri aku harus bisa di kategori yang lain gitu. Jadinya aku Oke. mencoba radio. Waktu itu pas pelatihan juga aku mempersiapkan diri pada tanggal 20 dan pengumuman pada tanggal 26 tuh. Setelah pelatihan aku mengumpulkan sebuah karya Oke, yang di Instagram karya. aku. Oke. Membuat sebuah video mengenai contoh menjadi announcer mengenai destinasi wisata yang ada di Jaksel. Oke, destinasi Nah udah gitu wisata. diumumin pada tanggal 26. Aku sih nggak mikir banget buat masuk gitu ke final Masuk ya. ke final. Jadi cuma kayak ya udah ini urusan belakangan dah gitu kan. Tapi alhamdulillah ya tanggal 26 malam itu dapat informasi. Nah, tanggal 27 itu bukan technical meeting gitu. Oke, Technical meeting itu dari malam technical meeting besoknya lomba, aku udah mempersiapkan, jadi semalaman itu udah aku menggebor diri aku buat besok harus kayak gini, besok harus kayak gitu. Oke, jadi persiapannya tuh butuh effort yang lebih ya Kak ya? Butuh effort. Oke. Nah, tadi aku mention nih kata-kata UKM Pena Bakti. Nah, menurut Kak Wida selaku aktivis kampus yang mengikuti UKM yang ada di STIM Budi Bakti, seberapa penting sih mengikuti UKM itu? Apakah UKM itu hanya sebagai ajang untuk pamer kesuksesan ataukah ajang untuk meningkatkan soft skill bagi kita-kita gitu? Sebenarnya UKM itu bukan sebuah ajang ya buat kita mempamerkan kayak aku adalah anggota atau aku ketua atau apa. UKM adalah wadah untuk kita belajar pengalaman mengendalikan sebuah emosi konflik yang dimana di sebuah organisasi itu pasti ada yang namanya konflik, cara menyelesaikannya, cara menanggapinya, kita itu bagaimana tuh, kita belajar pokoknya di dalam sebuah UKM kayak gitu. Pokoknya buat mahasiswa yang nggak ikut UKM sebenarnya rugi sih. Karena apa? Karena setiap UKM itu kan berbeda-beda nih ya kategorinya, yang ini ada pena, yang ini mapala dan lain-lain gitu kan. Ada baktika, sinema. Nah di situ tuh dapat menambah wawasan dan ilmu kita gitu. Dari yang kita nggak tahu ilmu yang ini, kita dapat mengetahui ilmu tersebut kayak gitu. Oke, tadi aku juga sempat dengar ya Kak Wida itu sempat masuk 20 besar. Oke, congrats Kak Wida. Makasih. Nah, aku mau tahu nih, setelah Kak Wida mengikuti acara penyiar radio ini, apakah terbesit di dalam hati Kak Wida untuk melaksanakan tugas-tugas atau menjadikan penyiar radio ini sebagai cita-cita Kak Wida? Oke, untuk sebuah penyiar radio ini salah satu ucapan goals aku, tapi bukan berupa tulisan. Di tahun 2020 malamnya itu aku ngedenger radio, ngedenger penyiar berbicara gini-gini gitu kan, kayak wah menjadi seorang penyiar kayak seru, dapat menyampaikan satu pesan ke semua pendengar, nggak cuma satu pendengar aja gitu kan. Nah, terbesit di dalam diri aku kayak jadi penyiar ini cocok gitu kan. Nah dari situ aku kayak mencari informasi menjadi seorang penyiar, makanya dari itu cita-cita aku salah satunya adalah seorang penyiar, walaupun banyak sih sebenarnya cita-cita ya, tetapi salah satu dari goals aku 2020 itu seorang penyiar radio. Oke. Tadi Kak Wida sempat bilang kalau untuk persiapannya ini butuh effort yang lebih besar ya. Kira-kira apa aja sih Kak kendala yang Kak Wida hadapi saat menjalani tantangan tersebut? Kendala banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget. Jadi pertama tuh kendala kita itu dari diri sendiri sih. Dari diri sendiri. Yang dimana awalnya meragukan diri sendiri, gak yakin banget buat melangkah ke zona yang lebih luas gitu kan. Lebih luas, banyak orang yang di mana-mana gitu. Kurang yakin, dan aku mencoba buat meyakinkan, oh bisa gitu kan. Dan akhirnya aku bisa. Terus yang kedua, insecure. Insecure. Jadi kenapa insecure? Karena di perlombaan itu mayoritasnya adalah mahasiswa yang berjurusan ilmu komunikasi atau DKV. Jadi kayak di pikiran aku kayak mikir, ini
mereka sesuai latar belakang yang mereka ambil, Oke. bidang yang mereka miliki Yes. gitu kan. Ya. Beda sama aku yang jurusannya manajemen, Manajemen. kayak Ya, that's bertolak belakang banget gitu. Hmm. Pas kenalan sama mereka, ini dari DKV, dari ilmu komunikasi, dan mereka nanya, kamu dari mana, Wik? Aku dari jurusan manajemen. Hah, kok beda ya? Iya, kayak mereka kayak kaget gitu, seorang mahasiswa manajemen yang ikut perlombaan ini gitu, yang beda jauh banget. Terus kayak buat di depan umum nervous sih palingnya, karena pas perlombaan pada tanggal 28 itu semua orang pasti nervous ya, karena nervous itu manusiawi. Tetapi pas tanggal 28 itu aku bener-bener nervousnya. Kenapa? Di tempat umum, di Transmart Cilandak itu tempat umum banget, pinggir jalan ya. Oke. Dan panggungnya itu semua orang menonton, Iya. dari semua wilayah gitu kan. Jadi kayak malu, takut, dan gimana, tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Aku juga yakin menjadi kaum minoritas itu seperti hal yang menyeramkan gitu ya. Kita berada di tengah-tengah keramaian dan kita sendiri pada saat itu. Seperti yang Kak Wida bilang tadi, orang insecure itu like a butterfly. Orang insecure itu seperti kupu-kupu. Mereka tidak sadar sayap mereka secantik itu. Oke, pernah tidak di pikiran Kak Wida ada titik-titik rendah di mana Kak Wida ingin menyerah? Banyak sih ya. Banyak. Oke. Karena dari diri aku tuh, titik rendah aku menyerah itu karena pertama insecure. Insecure. Oke. Dimana melihat mereka yang public speakingnya, wah masya Allah gitu kan, Iya. kayak lancar ini itu. Tapi pas aku yang masih awam banget dalam public speaking gitu kan, itu sih yang bikin, yang Ya. buat aku itu banget. Yang membuat Kak Wida seakan-akan menjadi kaum minoritas yang Iya. paling kecil gitu Iya. ya di dunia itu. Karena gini Kak, setelah gelap terbitlah terang. Iya. Kira-kira ada nggak nih hal-hal, kan itu ibarat kata kita bangkit dari kegelapan ya, dan kita pun seolah-olah ditarik oleh cahaya itu gitu. Iya betul. Apakah terusut di benak Kak Wida sosok cahaya yang selalu mendukung Kak Wida dimanapun dia berada? Untuk sosok cahaya yang selalu mendukung aku ya Oke. dimanapun berada, Iya. pasti jelasnya kita orang tua. Orang tua. Karena apa? Oke. Awal aku nyerah, aku mikir kayak orang tua ini udah berusaha mendukung walaupun mereka agak ragu buat anaknya gitu kan, karena anaknya ini adalah salah satu anak yang masih takutan. Oke. Jadi kayak nggak Masih berani takutan. buat melangkah ke dunia yang lebih luas Yang gitu lebih kan. luas. Tapi alhamdulillah orang tua tuh adalah cahaya yang buat bikin aku melangkah kayak gitu. Oke. Dan aku juga pengen banget membanggakan mereka gitu. Walaupun kemarin aku nggak masuk ke 10 besarnya, Oke. dan aku minta maaf sama mereka sambil nangis, tapi mereka bilang nggak apa-apa. Ini baru pertama kali, yang nanti kita akan coba lagi katanya gitu. Itu dukungan. Oke, jadi itu sedikit insight ya dari Kak Wida, pengalaman pribadi yang sangat menyenangkan gitu ya, karena Kak Wida ini berhasil melewati masa-masa kritisnya, masa-masa tidak menyenangkan, karena memang kunci salah satu seseorang bisa keluar dari zona nyaman itu adalah menghadapi dirinya sendiri. Betul. Karena kebanyakan musuh kita yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Betul banget. Nah, dari lomba itu apa aja sih yang udah dicapai sama Kak Wida? Untuk pengalaman atau yang dicapai ya buat Oke, kita, yes, pengalaman. yang pertama itu pastinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dari pelatihan tanggal 20 itu kita dikasih ilmu mengenai bagaimana menjadi seorang presenter, bagaimana kita masuk ke dunia televisi, dunia radio, bagaimana menjadi announcer, kita belajar menjadi voice over yang baik dan benar kayak gimana, kayak gitu. Oke. Terus dalam mengendalikan teknologi, menjadi content creator, semua dijelaskan kan. Nah, buat nggak hanya materi pada televisi atau radionya aja sih, Oke. tetapi buat materi buat diri sendiri juga, kayak Oke. menyemangati. Yes. Jangan, aku masih inget banget omongannya Bang Kevin Onik. Oke. Dia dari Benz Radio, dia bilang bahwa buat besok nggak apa-apa malu-maluin, dan jangan pernah puas buat apa yang lu udah tampilin. Karena apa? Kalau kita puas dengan apa yang kita tampilin besok, katanya kita akan berhenti. Jadi kita nggak akan mencoba kayak mau coba lagi atau mau ulang lagi,
mencapai keberhasilan gitu kan, malah kita udah puas, udah titik, udah gitu aja. Makanya itu aku dalam diri aku tuh bilang, nggak puas banget tuh kalau ngeliat video aku tuh kayak, ih nggak puas banget sih, kayak jijik gitu kan. Jijik banget sih, kenapa harus kayak gitu ya. Tapi dalam jijik itu bukan berarti aku kayak gimana, sombong atau gimana, tapi aku mengupayakan buat diri aku bahwa nggak boleh berhenti sampai titik ini, harus berlanjut menggapai apa yang udah aku rancang sebelumnya, kayak gitu. Oke, wah, such a wonderful insight ya teman-teman. Jadi rata-rata pun orang berpangku tangan kepada jurusan manajemen itu harus kerja di perusahaan. Jadi manajemen keuangan. Jadi sumber daya manusia, manajer produksi, HRD. Sebenarnya dunia manajemen itu nggak terpaku ke dunia perusahaan, teman-teman. Contohnya adalah Kak Wida. Dia adalah salah satu dari ribuan orang, jutaan orang, bahkan miliaran orang yang berhasil melawan dirinya sendiri dengan keluar dari zona nyaman tersebut. Mencoba untuk meruntuhkan stigma-stigma yang muncul di kalangan masyarakat tentang jurusan manajemen itu harus kerja di perusahaan. No, I truly bravely say enough that manajemen itu tidak hanya fokus kepada perusahaan saja, tapi bagaimana kita mengelola diri kita dengan baik, teman-teman. Nah, aku mau nanya nih untuk Kak Wida, kira-kira seberapa penting sih memperbanyak pengalaman itu? Karena aku lihat nih Kak Wida nih mungkin orangnya terlihat ceria gitu ya, ceria, sangat cheerful sekali gitu ya. Nah, aku juga ngelihat nih Kak Wida nih salah satu orang yang bisa dan mau meniti pengalaman dari nol sampai Kak Wida berjaya nanti. Kira-kira apa nih? Buat kita menambah pengalaman itu penting buat teman-teman semuanya. Kita harus menambah pengalaman, melawan diri sendiri, keluar dari zona nyaman atau keluar dari kandang kita sendiri ya. Kalau bahasa kasarnya sih ya, kayak jangan mau kita berpangku tangan dengan apa yang kita miliki, atau kayak aku berjurusan manajemen, aku harus kayak sesuai dengan jurusan itu. Enggak sih sebenarnya pada diri setiap orang itu memiliki skill masing-masing ya. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, kita harus memanfaatkan atau membuktikan diri sendiri bahwa aku cocok dengan ini, bahwa skill aku ini gitu kan, kayak gitu. Misalnya skill dia public speaking nih, dia harus lebih kayak, gue harus nambah pengalaman di public speaking gimana pun caranya, kayak gitu. Karena apa? Pengalaman itu nggak bisa kita kayak ukur sih sebenarnya, tapi pengalaman itu bakal kita ingat sampai nanti, sampai kita tua nanti, sampai kita punya cucu, kita bakal keren banget nanti disebut sama cucu kita kali ya. Pokoknya pengalaman itu nggak boleh sampai berhenti di titik ini. Kita harus semangat buat teman-teman semuanya, jangan berpangku tangan sama latar belakang jurusan kita. Pokoknya kita harus meningkatkan dari skill kita. Jadi apa yang ingin aku rangkum dari Kak Wida ini, setiap manusia ibarat kata sebuah pedang, jika tidak digunakan dan tidak diasah akan terus-menerus berkarat, teman-teman. Tetapi jika pedang terus diasah dan digunakan, maka pedang itu akan tajam dan dapat menembus hujan, angin, badai, kain maupun daging kita sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira tadi tuh keren banget sih ini Kak Wida. Ini bisa jadi salah satu motivasi buat aku juga ya gitu. Dan terima kasih juga karena aku udah pintar dalam public speaking. Itu kehormatan yang sangat luar biasa. Tapi emang bener sih dia kayak public speaking dia lumayan bagus banget sih. Lebih dari aku sih, lebih baik ya. Karena aku orangnya masih kayak gitu. Tapi kalau dia kayak wow, it's amazing. Amazing banget. Aduh, aku keren. Our life isn't end story yet. Kalau gitu Kak Wida bisa nggak nih kasih tips-tips ke kita? Tips-tips ke kita gimana caranya kita berani untuk keluar dari zona nyaman tersebut? Yang pertama tipsnya ya, perbanyak mengetahui skill diri sih. Mengetahui skill diri. Kalau misalnya kita punya potensi bagus gitu kan, kayak kita punya skill, value yang bagus, tapi value itu nggak kita perdalam lagi gitu. Kayak kita misalnya aku bagus di dunia public speaking, tapi aku cuma kayak ya udah nggak usah gitu, berhenti belajar gitu, nggak usah. Jadi kayak kita harus perbanyak lagi, perdalam lagi kayak gimana sih. Terus buat tips pengalaman ya. Iya, pengalaman. Kita tuh harus berani
keluar dari zona nyaman kita. Oke. Susah banget emang buat seorang aku atau kalian yang sebenarnya introvert ya. Tapi kelihatannya ekstrovert banget ya. Kelihatannya extrovert Tapi banget. untuk keluar ke zona nyaman itu susah banget. Jadi kita harus ya pokoknya beranikan diri aja gitu. Oke. Wah, terima kasih ya Kak Wida buat tips-tipsnya. Bermanfaat banget loh buat teman-teman yang mau berjalan di jalan yang berbeda. Dan aku rasa hanya itu yang ingin aku tanyakan. Makan sate di restoran Malaysia. Cakep. Terima kasih atas waktu luangnya. Selamat sore dan sampai jumpa di episode berikutnya.